tercipta olehnya untuk selalu cintai kamu. Beri aku kesempatan untuk bahagiakan dirimu. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Oke, pemirsa, masih di Aceh Gino ya, masih bersama kita ya. Lagu Rais ini memang, wah, saya sempat terdiam, mau tidur. Ya, oke, Bang Riki, tadi nih kalau mau tanya lagi, Eva, misalkan nih mau bergabung tadi kan, mau kumpul gitu kan, itu diajaknya seperti apa nih? Mungkin share, mungkin di grup, ada grup tersendiri, mungkin dari WhatsApp gitu. Oke, tadi ini ngumpul ya jam segini gitu, gimana? Kita itu ada grupnya. Ada grupnya gitu ya. Jadi setiap minggu, setiap Sabtu itu kan di-share aja temanya apa, kita ngumpulnya di mana, di-sharekan aja. Oh begitu. Kak Nuzulia, nah harapan kakak sendiri gimana nih untuk komunitas anak sastra Tanah Aceh? Harapannya semoga ke depan lebih baik lagi, lebih banyak berkarya lagi, minimal keluar buku terbaru lah. Wah, ini udah mau keluar nih dari Itu Bariki. buku Bariki, Bariki. ini buku Kasta. Nah, buku kasta ada ya Bariki? Proses. Proses. Masa ini yang nulisnya rame-rame. Oh, rame-rame. Wah, jadi gimana maksudnya karya dari satu orang anggota dikumpulkan begitu? Dari per tiap anggota nanti minimal nyumbangnya 5 karya ataupun lebih kayak gitu. Mampu nggak buat Kak Nuzulia untuk mengumpulkan 5 karya tersendiri gitu? Harus dan insya Allah memang mampu. Ya, karena Kak Nuzulia sudah lama bergabung. Nah, buat Kak Fajria mampu nggak yang baru bergabung nih? Ya, seperti tadi ya, harus mampu ya. Harus mampu. Harus mengikuti jejak Presiden ya. Bapak Presiden. Oke, buat Kak Fajri apa nih harapan Kak Fajri untuk komunitas anak sastra Tanah Aceh ini? Semoga ke depan kita terus berkarya, Ya. terus melahirkan karya-karya baru yang bermanfaat tentunya dengan program-program terbaru juga. Iya. Dan berharap kepada diri sendiri dan teman-teman lainnya bisa menghasilkan karya yang benar-benar berbeda daripada yang lain ya, sehingga menonjolkan sisi ciri khasnya anak kasta itu seperti apa. Oke, buat pribadi Kak Fajrian nih, pingin gak sih jadi seperti Bang Riki ini sudah sangat matang gitu? Ya, sangat ya. Sangat ya. Oke. Bang Riki, apa nih harapan Bang Riki untuk anak-anak anggota adik-adik ini nih? Harapannya ya untuk kalian nih. Untuk kalian nih, iya. Jadi harapannya ini tetap produktif berkarya meskipun saya tidak lagi menjabat sebagai presiden. Bahasanya gimana gitu ya? Tapi sedih ya banget kalau seorang jangan dong, harus Karena gini, karena kan harus ada yang namanya regenerasi. Nggak Iya. selamanya saya sebagai pemimpin. Jadi Benar. ada regenerasi, mereka yang ganti sebagai pemimpin. Kalau nggak ada kan nanti kan sayang kastanya. Iya. Karena mereka melahirkan karya lah, minimal selama hidupnya 1 buku aja udah boleh gitu. Nah, ayo nggak? Minimalnya itu terus belajar. Ada keinginan nggak jadi presiden nanti di kasta? Iya. Harus bisa minimal tadi mengeluarkan 1 buku. Mampu ya? Nah, kalau memang Riki ini kan udah senior banget gitu kan? Jadi pemilihan ketua ini belum ada berarti ya? Belum. Belum, karena kan masih tahap pencarian. Sebenarnya kami ini, saya sendiri pribadi dan teman-teman ini mencari sebenarnya jati diri kasta yang sebenarnya ini kemana.
lagi mencari, walaupun udah nampak sih. Nah, termasuk presiden yang cocok ini siapa. Jadi kita buka votingnya segala macam. Nah, tadi kan Mbak Riki bisa membaca karakter orang nih. Dalam anggota yang karakter untuk menjadi presiden tuh udah dapat belum? Kasih tahu ya. Ayo ngasih bocoran. Ada mungkin dari Fajria, Nuzulia, ada sih karakternya untuk menjadi presiden ini. Mau jawab? Minimal kayak Bang Riki aja. Kayak Mbak Riki aja gitu. Minimalnya kayak Bang Riki berarti harus lebih dari Bang Riki. Oke, Oh ya betul. benar. Harus gitu. Namanya kayak, nah jangan kayak saya sih, sebenarnya harus lebih dari saya. Iya benar. Untuk Bang Riki nih, dalam anak anggota Bang Riki nih, ada nggak maksudnya, oh dia cocok nih jadi pengganti saya nanti gitu, ada nggak sih? Ada. Ada ya, ada berapa Ada orang loh. tuh? Ada yang nampak dia udah cocok jadi pemimpin. Itu masih di bawah umur Bang Riki atau mungkin udah lebih Di bawah. di bawah ya. Semoga mudah-mudahan mampu menjadi lebih dari Bang Riki gitu ya. Nah, semoga kasta ini juga terus jangan sampai mati di sini kan sayang gitu ya. Nah, Bang Riki, harapan Bang Riki untuk anak-anak nih generasi muda nih, bisa nggak mungkin Bang Riki sendiri punya ajakan tersendiri untuk mengajak masyarakat ataupun generasi muda yang mungkin ikut ke kasta? Ini pesan saya sebenarnya umum aja nih. Jadi kita kan hidupnya sekali nih, Iya. maka cobalah hidup yang berarti. Hidupnya sesaat, maka cobalah hidup yang bermanfaat. Iya. Produktif belajar, produktif berkarya, produktif segalanya. Agar nanti ketika kita tua atau gak lagi di dunia ini, ada yang mengabadi di dunia. Salah satunya karya. Iya, Termasuk benar. di kasta, termasuk anak-anak muda yang lain di luar sana. Oke. Itu sih simpel. Bang Riki, saya ini tadi semalam kayaknya saya sempat lihat status Bang Riki nih tentang kata-kata yang luar biasa. Tahu nggak kata-katanya? Bang Riki inget nggak apa sih yang udah diupdate ke story status WA-nya nih? Yang mana tuh? Wah, yang cara tersantun membalas kebencian orang lain pada kita. Nah, itu luar biasa, saya suka. Ini dari Bang Riki sendiri ya? Iya. Luar biasa. Bisa nggak sih diterusin lagi supaya saya nggak mau membaca karena saya capture gitu loh. Saya mau Bang Riki aja yang bacain. Ini maksudnya seperti apa sih? Karena saking suka saya capture nih. Oh gitu ya, saya baca ya. Cara tersantun membalas kebencian orang lain pada kita dengan tetap baik padanya. Cara terhebat membalas orang yang membuat hati kita sakit dengan menjadi pribadi yang prestasinya melangit. Dan cara terbaik membalas orang yang merendahkan kita dengan meninggikan kualitas diri tapi tetap membumi rendah hati. Ngerti nggak itu gimana? Tersentuh kali gitu ya. Gimana sih maksudnya ini Bang Riki nih? Gini, karena kebanyakan orang ketika dihina, dicaci, dijelekin atau direndahin, mereka nggak bisa nerima. Padahal kita bisa membalasnya. Kebanyakan orang membalasnya itu dengan dengan cara-cara yang anarkis kan, cara membalas menghina. Kalau kita membalas mereka menghina mereka juga, apa bedanya kita dengan mereka? Wah, betul. Nah, Ya. mereka menghina kita balas dengan menghina. Kita sama dengan mereka. Cara gimana nih caranya? itu balas dengan prestasi. Ketika mereka menghina kejelekan, mungkin kita nih, oh kamu terlalu ini, balas dengan prestasi kita, sehingga mereka akan terdiam bahwa kita ini pintar, hebat. Kalau mereka terus menjelekkan kita, menjatuhkan kita, balas dengan meninggikan kualitas diri, terus menghebatkan diri kita ini, hebatkan prestasi kita, hebatkan kualitas iman kita, kualitas pribadi kita, sehingga mereka akan diam sendiri. Wah, luar Nggak usah biasa. dibanding dengan cacian. Tapi boleh ya kalau untuk pribadi Eva ngambil nih bisa dijadikan status story ataupun bisa ya. Karena saya belum izin nih dari orangnya gini kan, ini karena ini udah izin udah enak. Ya, boleh. Oke. Berjam ya. Itu kan berjam. Wah, jangan gitu dong Rais. Oke, Bang Riki, terima kasih ya udah mau bergabung dengan kita di sini, dan kita juga semoga ini juga bermanfaat bagi generasi muda kita dan bagi pemirsa yang menonton. Mungkin ini bisa menjadi kualitas kalian untuk ayo bergabung ke kasta gitu kan, hiduplah dengan penuh bermanfaat gitu ya untuk orang lain. Nah, begitu menambah ilmu juga gitu ya. Oke pemirsa, sudah habis nih waktu kita Rais ya, dan saya Eva. Dan saya Rais. Dan terima kasih buat Kasta Komunitas Anak Sastra Tanah Aceh. Dan pemirsa, kami pamit diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti, pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah untuk menanti?